Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa anzala ilaihil qur'an wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ar-rahmanul mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu sayyidi waladi adnan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi wa ibadir rahman. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'd, faya ikhwati ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ata'ahu wattaqah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan definisi takwa itu sendiri, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillah, menjalankan setiap yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, dan semata-mata hanya mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kemuliaan adalah dengan takwa. Hakikat kesehatan adalah dengan takwa. Barang siapa orang mencari kemuliaan bukan dengan takwa, maka Allah akan memberinya segala kegundahan, maka Allah akan memberinya segala masalah, karena dia mencari kemuliaan bukan dengan takwa. Wa man dhayya'a at-taqwa wa ahmala amraha taghashshahu fil 'uqba fununun nadamah. Barang siapa yang menyepelekan takwa, maka Allah akan memberikan berbagai ujian, berbagai persoalan, berbagai masalah terhadap orang-orang yang menyepelekan daripada takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa pasti Allah akan kasih solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan orang yang bertakwa, Allah akan beri perkara-perkara urusannya mudah. Orang mukmin bukanlah orang yang lepas dari masalah. Orang mukmin pasti akan mendapatkan masalah. Manusia pada umumnya pasti akan mendapatkan masalah. Tapi orang yang bertakwa Allah jamin, Allah beri kemudahan, Allah beri solusi, karena kita tidak mungkin terlepas daripada masalah. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menciptakan manusia ini, sungguh telah kami ciptakan manusia ini berada pada susah payah, fi, seperti dikurung, tidak mungkin terlepas dalam masalah. Kita keluar dari masalah yang satu, pasti ada masalah yang lain. Tapi untuk orang-orang yang bertakwa ini, Allah berjanji akan beri solusi, akan beri kemudahan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah yang akan menghandle urusan kita. Maka cukuplah Allah yang akan mengatur urusan kita. Ada seorang santri bertanya kepada gurunya, "Wahai guru,
Aku ingin semua urusanku ini dihandle sama Allah. Semua urusanku ini diatur sama Allah. Aku tidak sanggup mengurusi semua urusanku ini sendiri. Apa jawab guru? Seraya dengan mengutip firman Allah, Inna waliyyi Allah. Sesungguhnya penolongku ini adalah Allah. Nazzalal kitab, yaitu zat yang menurunkan Al-Quran. Wa huwa yatawallas shalihin. Dan Allah lah yang akan menolong orang-orang yang soleh. Artinya, kalau kita berharap pertolongan Allah itu selalu ada pada kita, kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang soleh. Inna wali Allah, sesungguhnya penolongku ini Allah. Nazzalal kitab, yang menurunkan Al-Quran. Wa huwa yatawallas shalihin, yaitu Allah yang menolong orang-orang yang soleh. Artinya, dengan kita berharap pertolongan Allah, maka kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang soleh. Sehingga kita bisa menjadikan introspeksi. Apabila kualitas keimanan kita menurun, itu bisa berdampak terhadap kondisi kehidupan kita. La yanqusu min umuri dunyakum illa naqasa min umuri dinikum. Tidaklah terjadi suatu kekurangan terhadap dunia kalian, tidaklah terjadi kebocoran terhadap urusan dunia kalian, illa yanqusu fi umuri dinikum, kecuali saat itu terjadi kekurangan terhadap urusan akhirat kalian, saat itu terjadi kekurangnya urusan moral kalian, sehingga berdampak kepada menurunnya kualitas urusan dunia kita. Saat kita berkurang urusan ibadah, maka akan berdampak kepada urusan dunia kita. Saat kita kurang bermoral, saat kita kualitas moral kita menurun, saat itu juga urusan dunia kita menjadi berkurang. Maka dengan hadis ini kita bisa menjadikan introspeksi. Ya Allah, kenapa urusan dunia kami menurun? Mungkin urusan agama kita saat itu sedang menurun juga, urusan kualitas ibadah kita menurun juga, urusan akhlak kita menurun juga. Sehingga ulama-ulama terdahulu itu selalu menjadikan dirinya ini sebagai introspeksi. Tidak sedikit-sedikit mengkritik orang yang di sekitar kita, tidak sedikit-sedikit mengkritik penguasa dan lain sebagainya. Mengkritik penting, tapi kita pun juga harus mengkritik introspeksi diri kita sendiri. Kita ambil contoh misalkan ulama Al-Imam Hasan Al-Basri, Al-Imam Fudail bin Iyad, Al-Imam Al-Ghazali. Beliau selalu introspeksi. Ketika ada gelap gulita di daerahnya, beliau sudah introspeksi, ya Allah, la tu'adzibhum bisababi. Ya Allah, janganlah engkau azab negeri ini sebab aku. Ketika terjadi ada petir dan lain sebagainya, beliau langsung berdoa, ya Allah, la tu'adzibhum bisababi. Ya Allah, janganlah azab mereka sebab aku, ya Allah. Maka kita harus menjadikan ketika urusan dunia kita semakin sulit dan lain sebagainya, kita harus introspeksi. Mungkin saat itu kualitas ibadah kita menurun, mungkin saat itu kualitas akhlak kita menurun. Maka hendaklah kita berupaya untuk menjaga takwa ini, untuk menjaga keimanan kita ini agar selalu stabil. Ma'asyiral muslimin, ada amalan penting di samping takwa itu sendiri. Di dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang soleh. Selain amalan takwa, ada amalan setelah takwa yang tidak kalah pentingnya.
Di situ disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Dan setelah amalan takwa itu Allah menyebutkan wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian ini bersama atau berteman dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh. Bahkan di dalam surat Yusuf ayat 101, Nabi Yusuf juga berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Sampai pentingnya kita itu berteman dengan orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf dalam doanya mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Allah, Engkau telah memberiku kerajaan yang begitu besar. Wa 'allamtani min ta'wil ahadits, dan Engkau telah mengajariku takbir mimpi. Fatiras samawati wal ard, wahai zat yang menciptakan langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkau lah penolongku di dunia sampai akhirat. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis shalihin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Artinya ada amalan lain setelah amalan takwa ini, adalah kita disuruh, diperintah oleh Allah untuk bertemu, untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sampai sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, ya Rasulullah, ayu julasa'inal khair, ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku temani ini? Man dzakkarakum lillahi ru'yatuh. Yang pertama adalah orang yang apabila kamu melihat dia, maka kamu mengingatkan kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baru melihatnya saja mengingatkan si fulan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zadakum mantiquh, wa zadakum fil ilmi mantiquh. Yang kedua, orang yang kalau bicara menambah ilmu kalian. Wa dzakkarakum fil akhirati a'malu, dan orang yang apabila kalian melihat perbuatannya mengingatkan kalian akan akhirat. Inilah orang-orang yang harus kita upayakan kita cari, kita deketin. Karena ini adalah amalan penting setelah kita itu bertakwa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kun aliman, jadilah kalian ini orang yang alim, jadilah kalian ini orang ulama. Ya Rasulullah, misalkan kami ini tidak bisa menjadi orang ulama, bagaimana? Wa kun muta'alliman, jadilah kamu ini sebagai santri. Kalau tidak bisa menjadi santri, wa kun mustami'an, kalau perlu mendengar saja. Kalau perlu mendengar saja. Kalau tidak bisa mendengar, wa kun muhibban, jadilah kalian ini pecinta. Fala takunil khamis, maka janganlah kalian menjadi yang kelima, maka akan celaka. Jadi ulama tidak, jadi santri tidak, mustami' tidak, pecinta juga tidak, maka kita akan hancur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pernah suatu ketika di dalam hadis qudsi Allah berfirman, memerintahkan kepada para malaikat. Malaikat berkeliling di suatu majelis ilmu, karena di situ banyak orang-orang soleh yang sedang berzikir, sehingga Allah memberikan ampunan kepada orang-orang di dalam majelis tersebut, karena majelis tersebut banyak orang-orang yang berzikir. Qad ghafartu, semua yang ada di majelis ini aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas para malaikat berkata kepada Allah, ya Rasulullah, innaha abdul khata', ya Rasulullah, di dalam majelis ini ada seorang hamba yang ahli pendosa, ahli dosa dia ini. Innama marra ilaihim fajalasa ma'ahum,
Dia ini sebetulnya hanya sekedar lewat di dalam majelis tersebut, tiba-tiba duduk. Apa kata Allah? Walahu ghafartu, sungguh telah aku ampuni, innama humul qaumu la yashqa fihim jalisuhu. Para ulama ini, orang-orang yang soleh ini, siapapun tidak akan merasa rugi, orang yang duduk bersama majelis ilmu ini. Artinya bisa dibayangkan, orang yang banyak dosa, sekedar lewat, numpang lewat, tiba-tiba duduk di dalam majelis tersebut, mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sekedar lewat. Karena apa? Dekat dengan ulama ini adalah perkara yang tidak mungkin kita itu rugi di dalamnya. Maka sebaliknya, orang-orang yang suka menzalimi ulama, menangkapi para ulama, menjauhkan kita daripada ulama, itu adalah orang-orang yang zalim. Kita dekat dengan ulama, ini begitu mulia. Orang yang tinggal duduk saja itu begitu luar biasa fadilahnya. Nah sebaliknya, orang yang menzalimi ulama, naudzubillah min dzalik. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, an-nadharu ila wajhi zalimin khati'atun. Orang yang melihat wajahnya orang yang zalim ini adalah sesuatu kesalahan. La tanzuru ila a'immatil mudhillin. Maka kalian jangan melihat para tokoh-tokoh yang zalim. Illa bi'inkarin fi qulubikum alaihim. Kecuali diikuti dengan rasa ingkar di dalam hati terhadap mereka. Li alla tuhbat a'malakum. Agar amal-amal kalian yang setelah kamu tabung ini tidak hangus gara-gara melihat wajahnya orang yang zalim. Sampai sedemikian rupa. Orang yang zalim tidak boleh dilihat. Melihat wajahnya orang zalim itu kesalahan. Kalau terpaksa kita harus melihat wajahnya orang yang zalim terhadap ulama dan lain sebagainya, harus diikuti dengan rasa ingkar di dalam hatinya. Kenapa? Li'alla tuhbata a'malukum. Agar amal-amal yang sudah kita tabung ini tidak hangus hanya gara-gara melihat wajahnya orang yang zalim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi وأيد بالمؤمنين من عباده فقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه خير البلاد والعباد بجاه سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.